Oke, selamat datang di pertemuan per-7 mata kuliah Elektronika Telekomunikasi. Topik kita hari ini adalah mengenai penguat daya. Penguat daya ya. Penguat daya ini adalah blok yang ada di transceiver ya. Pada saat dia ada data setelah dikumpulin ya kan, yang tadinya banyak dibikin jadi satu, terus kemudian siap mau diberangkatkan ke RF, dimodulasi dulu ya, ditumpangkan dulu ke sinyal modulasi, terus tadinya sinyal IF kemudian difilter ya, difilter persiapan untuk mau kita terbangkan melalui antena ya. Kemudian sinyal-sinyalnya ini dikonversi ke radio frekuensi. Setelah masuk dia ke dalam radio frekuensi, kemudian diberikan penguat daya, dia itu di high ini high plus amplifier ya, ibu lupa P nya ini. Intinya diberi penguat lah sebelum dia berangkat ke antena. Dari antena nanti dipancarkan ke udara ya kan. Di posisinya si penguat daya itu di sini ya. Oke, lanjut. Untuk penguat sinyal kecil RF nih ya, untuk menghitungnya yaitu pakai parameter S, Y dan S, yaitu menghitung sinyal-sinyal yang nggak bisa kita pakai yang biasa. Biasanya dipakai dengan menghitung pola sinyalnya dari scatteringnya ya. Sehingga nih di penguat daya ini ya, yaitu tadi kita menghitung dengan parameter si Z, yaitu si impedansi. Di sini ada, kita udah belajar kemarin impedance matching sirkuit pertama di tingkat 1, baru impedance matching kedua ya. Di sini transistor berpengaruh sebagai penguat impedansi. Ini blok, ini adalah blok yang ini ya. Kemudian dibutuhkan lagi ya, kemudian dilanjutkan lagi dengan yang ketiga terus sampai dia si penguat daya ini harus matching ya. Artinya sebelum ready berangkat dia udah siap, dipersiapkan, dia sudah rapi, sehingga pada saat ketemu pantulan, ketemu apapun itu nanti pada saat proses transmisi, dia setidaknya bisa melindungi data informasi yang akan dikirim ya. Lanjut, parameter impedansi transistor jadi ada dua model ya di sini ya. Si penguat impedansi ini ada dua model, satu si model seri dan satu si model paralel ya. Seri yaitu ini tadi ya, ini digabung jadi satu kan. Nah, dia dengan Z in per Z out nya dipakai model seri itu seperti ini transistor. Kalau si ininya ya, ini reaktansi kapasitif, ini juga sama. Kalau ini dibikin dalam bentuk seri yang kedua, kalau ini keduanya dalam bentuk paralel ya, Z in sama Z out nya satu, ini paralel, ini yang in, ini yang out. Terus ada penguat daya ini ada 3 juga macam. Penguat kelas A, kelas B dan kelas C. Ini kayaknya ibu gabung ya sama kemarin pertemuan ke 6 kalau nggak salah ya. Pertemuan ke-6, ibu lihat dulu modulnya. Karena memang deket-deketan bloknya kan ya. Ini ya. Ini yang minggu lalu ya. Tadi kan posisinya tadi kalau kita perhatiin ya. Nih, si bloknya pertama. Nih. Dia penguat sinyal kecil di sini, satu lagi dia penguat daya ya. Jadi kemarin pertemuan ini di sini 6, pertemuan 7. Sama kayak kemarin. Si penguat kecil dia
enggak ya, dia kemarin sampai ini ya, modelnya ini beda-beda. Oke, kita lanjut. Nah, penguat daya itu ada klasifikasi A, B, dan C ya. Lanjutkan dulu ya. Penguat kelas A, dia ya dengan H sama dengan 25%, 70% panas, cocok digunakan untuk modulasi tipe amplitude AM. Linearitasnya paling bagus ya. Linearitasnya paling bagus nih, dari Emax sampai ini semua linearitas paling bagus ya. Ini karakteristiknya linear penguat daya A. Contoh di V out 5 V in plus 2 V in kuadrat ya, maka karakteristik transfernya ada seperti ini ya kan ya. Jadi info sinusnya begini, dia bentuknya seperti ini ya. Secara analitis ini bentuk dari transformasi Fourier atau spektrum analyzer nih. Dia ada harmonisar yang ini ya. Jadi bentuk ininya seperti ini tadi bentuk kurvanya ya. Ini adalah penguat jenis A. Kalau penguat jenis B ya, ciri khasnya itu tadi, kalau tadi 2575, sekarang 50/70% hanya. Ada pemotongan sinyal 180 derajat. Untuk mengatasi pemotongan sinyal, maka penguat B dibuat push pull. Ada dua metode push pullnya ya, yang metode menggunakan transistor PNP seperti ini, yang kedua dengan transformasi input output. Kalau tadi PNP, ini dengan NPN ya. Terus yang pertama itu tadi dengan metode push pull, ada yang pakai penguat transformator ya. Yang kedua tanpa trafo, tanpa transformator ya. Kalau tadi dengan transformator, yang kedua tanpa transformator, sama juga yang pakai transistor PNP dan NPN. Yang C, efisiensinya 80%, 15% panas ya. Secara linearitas dia paling jelek. Ada pemotongan sinyal lebih besar dari 180 derajat ya. Langkah-langkah merancang penguat daya, tentukan beban RL yang optimum, transistor biasing dan matching impedansi. Berikut adalah contoh soal. Berapa nilai resistensasi beban yang diperlukan untuk mendapatkan output RF 2 watt dari transistor jika tegangan suplainya 12 dan tegangan saturasinya adalah 2 volt. Pertama kita cari dulu RL, yaitu tadi ini 12 dikurang 2 kuadrat ya, sama dengan 2 dikali 2. Nah, 2 ini 2 dikali 2 dapat sekian tuh. Rancanglah penguat kelas C untuk menghasilkan 15 watt antara 50 ohm dan beban 100 MHz. Ini ada contohnya soalnya. Kita cari nilai Q-nya dulu, yaitu Rp per RS. Rp-nya tadi berapa? 50 ya kan. RL-nya tadi ini karena kebetulan dia RL-nya ini udah diketahui ya. RS-nya 50, RL-nya 1,7. Jadi 50 per 1,7 kurang 1 dapatlah 5,33. Yang mana agak ibu gedein dulu ya. Yang mana QS sama dengan XX sama dengan QS dikali beban di S, yaitu 1,7. Ini L ya. 1,7 kali yang ini tadi, sehingga dapat 9,06 ohm. Nah, reaktansi di P ya, sehingga besar reaktansi P-nya adalah Rp per QP, yang mana QS sama dengan QP kan. Sehingga 50 dibagi ini tadi sama dengan 9,3. Jadi di sini posisinya ya, di sini adalah 9,38 ohm, ini juga positif 9,38 ohm. Lanjut ya. Kemudian ini mencari yang ini tadi ya. Ini kan tadi kita udah dapat besarnya